Lempeng tektonik Indonesia. Subduksi Selat Sunda atau Sunda Megatrust terbentuk dari subduksi miring lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Sunda dengan laju 51 sampai 61 mm per tahun. Zona ini membentang dari Myanmar hingga Pulau Sumba, melintasi Sumatera, Jawa, dan Bali. Pergerakan lempeng ini menyebabkan potensi tinggi terhadap gempa besar dan tsunami. Beberapa segmen seperti Selat Sunda Banten dikenal sangat aktif. Wilayah ini juga dekat dengan gunung api aktif seperti Gunung Anak Rakatau yang turut meningkatkan risiko bencana alam di kawasan tersebut. Subduksi Sulawesi Utara, Megatrust Sulawesi Utara terbentuk akibat penyusupan lempeng laut Sulawesi di bawah Pulau Sulawesi yang berinteraksi dengan lempeng Filipina dan lempeng Eurasia. Interaksi ini menyebabkan aktivitas tektonik tinggi, termasuk potensi gempa bumi besar dan tsunami. Struktur aktif seperti Palu Minahasa menjadi bagian penting dari zona ini. Dampak gempa dapat sangat merusak, terutama bagi wilayah pesisir. Oleh karena itu, mitigasi melalui pemodelan dan simulasi tsunami seperti TOS sangat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana. Zona subduksi Papua. Zona subduksi Papua merupakan bagian dari sistem subduksi di kawasan timur Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Di zona ini terjadi penunjaman lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat dan masuk ke bawah lempeng Australia. Proses subduksi ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan terus berlangsung hingga saat ini. Akibat dari proses subduksi ini, daerah Papua sering mengalami aktivitas gempa bumi yang cukup kuat dan bahkan berpotensi memicu tsunami. Selain gempa, zona subduksi ini juga menyebabkan pembentukan pegunungan, deformasi kerak bumi, dan kadang aktivitas vulkanik. Karena posisi geografis yang berada di pertemuan beberapa lempeng besar, Papua merupakan salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas seismik tinggi di Indonesia. Sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro merupakan sesar aktif yang terletak di wilayah Sulawesi Tengah, Indonesia. Sesar ini termasuk jenis sesar geser mendatar, di mana kedua sisi lempeng bergerak secara horizontal saling bergeser satu sama lain. Aktivitas tektonik di sesar Palu Koro terjadi akibat interaksi beberapa lempeng besar yang saling bertumbukan dan bergeser, yaitu lempeng Indonesia-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Karena sesar ini masih sangat aktif, daerah sekitarnya sangat rawan terhadap bencana gempa bumi. Salah satu gempa besar yang terjadi akibat aktivitas sesar ini adalah gempa bumi dan tsunami di Palu Donggala pada tahun 2018. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan parah, korban jiwa, dan menimbulkan fenomena likuifaksi di beberapa lokasi. Penelitian terus dilakukan untuk memantau aktivitas sesar ini, mengingat potensi bahayanya yang cukup besar di masa depan. Lempeng Timur. Lempeng Timur merupakan bagian dari zona tumbukan lempeng di wilayah Indonesia bagian tenggara, tepatnya di sekitar Pulau Timur. Lempeng ini terbentuk akibat proses subduksi, yaitu ketika lempeng Indo-Australia bergerak ke utara dan menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng ini membentuk zona tumbukan yang menghasilkan pegunungan di Pulau Timur dan sekitarnya. Proses subduksi ini menimbulkan aktivitas tektonik yang cukup kompleks, seperti gempa bumi, lipatan batuan, dan pembentukan gunung-gunung lipatan. Daerah Timur termasuk salah satu wilayah yang rawan gempa bumi karena aktivitas pergerakan lempengnya yang masih terus berlangsung hingga sekarang. Selain gempa bumi, proses ini juga dapat mempengaruhi pembentukan cekungan laut dan potensi sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam. Berikut ini gambar dari zona subduksi Selat Sunda. Zona subduksi Sulawesi Utara. Inilah zona subduksi Papua. Dan inilah zona subduksi lempeng timur. Ini ialah subsidi Sesar Palu Koro. She's sweet but aside